Pada pagi hari ini, alhamdulillah kita masih sempat berkumpul bersama untuk menjalankan aktivitas keseharian kita. Ini. Adapun tujuan saya berdiri di sini selaku membawakan materi dengan tujuan sebelumnya saya ceritakan bahwa saya telah mengikuti bimbingan guru seri belajar asesmen nasional tentang asesmen kompetensi minimum yang telah selesai dilakukan, dan hari ini kegiatan ketiga yaitu tentang pengimbasan. Tujuan daripada pengimbasan adalah menginformasikan kepada rekan-rekan guru yang lain untuk mengikuti kegiatan yang pernah saya lakukan, yaitu BIMTEK tentang asesmen nasional atau asesmen kompetensi minimum. Baiklah Bapak Ibu sekalian, pada kali ini saya akan paparkan mengenai apa pentingnya asesmen nasional. Untuk selengkapnya nanti Bapak Ibu bisa lihat setelah mengikuti BIMTEK. Yang pertama mengenai kecakapan hidup abad 21. Abad 21 kecakapan kita tidak hanya ditutup untuk cerdas, tetapi bagaimana berinovasi, bagaimana kecakapan hidup di dalam menggunakan teknologi informasi yang sangat pesat di masa ini, kemudian kecakapan untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Selanjutnya untuk karakter pelajar yang diharapkan pada abad 21 ini adalah karakter pelajar yang bersifat Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dua, kebinekaan global. Ketiga, gotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, bernalar kritis. Keenam, kreatif. Ini berhubungan dengan Pancasila. Ya, selanjutnya pada program guru seri belajar itu terdiri atas beberapa sesi. Ya, kebetulan saya sesi keempat dan telah selesai pada minggu lalu. Nah, selanjutnya minggu ini sementara berlangsung proses sesi ke-5 dan terakhir pada sampai tanggal 29 Februari. Ya, pada asesmen kompetensi minimum atau AKM melalui guru seri belajar terdiri atas 3. Yang pertama orientasi, yang kedua BIMTEK, yang ketiga pengimbasan yang sementara berlangsung. Adapun orientasi bertujuan untuk memahami latar belakang, tujuan umum, kebijakan dan alur guru belajar seri kompetensi minimum. Ada beberapa hal pokok sehingga menjadikan alasan perlu dilakukan BIMTEK. Yang pertama, berkembangnya pendapat tentang asesmen nasional. Yang kedua adanya malpraktik guru dalam pembelajaran untuk menghadapi asesmen nasional. Yang ketiga, guru belum mengetahui cara membaca hasil asesmen nasional. Keempat, guru belum memahami bagaimana cara menindaklanjuti hasil asesmen nasional. Nah, selanjutnya, asesmen nasional adalah program penilaian untuk mengukur mutu sekolah, madrasah atau program kesetaraan pada jenjang sekolah dasar dan menengah. Jadi pada sekolah SD, SMP dan SMA. Adapun pengukuran untuk mutu itu diukur melalui 3. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum yang mengukur kompetensi literasi dan numerasi. Artinya pada asesmen nasional itu yang diukur hanya kemampuan literasi dan numerasi. Untuk pelajarannya pada konsentrasi pada pelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Artinya tidak semua mata pelajaran menjadikan dasar. Selanjutnya, survei karakter, yaitu mengukur karakter siswa, nilai dan keyakinan serta kebiasaan siswa. Nah, terakhir adalah survei lingkungan belajar. Jadi sehingga survei nasional perlu dilakukan. Adapun bagaimana perbandingan daripada asesmen nasional dengan ujian nasional? Yang pertama, tujuan. Pada asesmen nasional untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan.
Kalau ujian nasional hanya untuk mengevaluasi capaian hasil belajar. Kemudian pada jenjang pendidikan, jenjang penilaian, pada asesmen nasional semua jenjang SD, SMP, SMA. Sementara kalau ujian nasional untuk sekarang hanya dilakukan tingkat SMP dan SMA, karena sekolah dasar sudah lama terhapuskan. Kemudian level siswa. Pada asesmen nasional itu diikuti oleh kelas 5, kelas 8 dan kelas 11. Kemudian kalau ujian nasional itu semua siswa tingkat akhir. Jadi kelas 6, kelas 9 dan kelas 12. Kalau selanjutnya pada subjek siswa. Asesmen nasional itu dipilih secara acak siswanya untuk mengikuti asesmen. Sementara pada ujian nasional adalah semua siswa tingkat akhir. Kemudian model soal. Nah, pada model soal, asesmen nasional menggunakan konsep C1 sampai C6. Sementara pada ujian nasional itu hanya batas C3. Jadi ada untuk asesmen nasional ada pengembangan soal. Dari satu soal bisa dibuat sampai tingkatan C6. Kemudian termasuk keterkaitan antara lintas pelajaran. Yang terdiri atas pilihan ganda, kemudian menjodohkan, isian singkat dan uraian. Pada ujian nasional hanya pilihan ganda dan uraian singkat. Kemudian sasaran penilaian untuk asesmen nasional ada kompetensi literasi, numerasi, dan karakter serta survei iklim belajar. Sementara pada ujian nasional yaitu penguasaan terhadap materi pelajaran. Kemudian metode penilaian yang menggunakan metode komputer multi-stroke adaptive testing, kemudian komputer based test atau LJK pada ujian nasional. Ya, demikian perbedaan. Selanjutnya saya mengajak Bapak Ibu yang belum mengikuti BIMTEK pada asesmen nasional dapat mendaftarkan diri pada situs https gurubelajar.kemdikbud.go.id. Ini Bapak Ibu yang telah memiliki SIM PKB dapat langsung mengakses halaman ini. Kemudian selanjutnya masuk ke https gurubelajar.kemdikbud.go.id seri assessment untuk mengklik seri berikutnya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi saya Guru